Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, puji Tuhan. Kita pagi hari ini boleh bersama-sama kembali di tempat ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan kita. Saya percaya kita semua percaya bahwa kita ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan agar Tuhan boleh menjamah hidup kita, dan pagi hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita tundukkan kepala kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di sini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Sebab Engkau Allah yang baik. Yesus, Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Sungguh Tuhan, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami siap memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang layak untuk terima segala hormat dan pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semua jemaat yang merasakan kebaikan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
sekali lagi. Ku mau memujimu, puji dia. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat, ku mau memujimu, puji dia dengan segenap hatimu. Mari tinggikan dia, Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami. Kau Allah yang layak untuk disembah, ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu. Apapun yang menjadi bebanmu tinggalkan. Sembah dia, kita puji dia. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Ku selalu sembah. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri, Bapak, Ibu. Mari sama-sama kita katakan, kami mau muji Tuhan. Amin, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, amin, sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri pujian yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya boleh ada sampai dengan saat ini. Setelah seminggu kemarin saya harus berjuang untuk melawan batuk saya ini Bapak Ibu ya. Jadi puji nama Tuhan kalau saya boleh ada, mudah-mudahan tidak ada batuk. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita berbicara mengenai prinsip 90-10. Ya, di sebuah sekolah, ketika guru masuk dan kemudian mengajar kepada murid-muridnya, dan dia bertanya kepada salah satu muridnya yang bernama Tuti, ya mudah-mudahan tidak ada yang namanya Tuti. Kalau ada itu kebetulan. Guru itu bertanya kepada Tuti, Tuti, apa cita-cita kamu? Karena Tuti ini adalah murid di kelas itu yang paling cantik dan juga paling pintar, Bapak Ibu. Dan kemudian Tuti menjawab, saya ingin menjadi orang sukses, saya ingin menjadi pengusaha sukses, saya ingin menyenangkan orang tua saya ingin punya perusahaan, dan saya ingin bisa membelikan rumah yang indah untuk kedua orang tua saya sebagai bentuk ucapan syukur saya kepada orang tua. Nah, ketika Tuti menyampaikan demikian, salah seorang murid yang bernama Udin kemudian berkata, Bu Guru, dia angkat tangan dan kemudian dia berkata, Bu Guru, saya juga punya cita-cita. Oh baik Udin, apa cita-cita kamu? Saya ingin menjadi suaminya Tuti.
Bapak Ibu dan Saudaraku, 90-10, prinsip 90-10 ini seperti gambaran tadi, ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Ini cerita agak sedikit jorok, tapi Bapak Ibu tolong memahami sedikit ya. Ketika beberapa waktu yang lalu saya ke dokter gigi Bapak Ibu di Jogja. Dan kemudian dokter gigi itu, resepsionis itu kemudian menanyakan kepada saya, namanya siapa Pak? Saya kemudian menjawab, nama saya Bonifasius Rudi Kristinanto. Kemudian ditulis sama resepsionis itu. Ketika dia menulis, saya refleks Bapak Ibu. Ini 10% yang tidak bisa saya kendalikan. Saya kemudian refleks dan kemudian berkata kepada penulis itu, Mbak gak pakai BH ya? Oh enggak Mbak, sorry Mbak. Nama saya enggak pakai BH Mbak. Ketika dia nulis kan Bonifasius BH, Mbak enggak pakai BH Mbak. Dikiranya saya menuduh Mbak itu enggak pakai BH. Padahal tulisannya itu ketika saya membaca tulisannya itu enggak pakai BH Mbak gitu. Artinya Bonifasiusnya bukan BH, Bonifasius. Dikiranya Mbak enggak pakai BH ya. Saya yang salah ngomong Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, 10% ini yang harus kita kendalikan Bapak Ibu. Teori prinsip 90-10 ini diperkenalkan oleh Stephen J. Covey. Dia seorang penulis, dia seorang sosiolog, dia seorang pengamat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu meragukan lagi dan berkata, saya tidak percaya. Sehingga Bapak Ibu melakukan penelitian lagi. Tidak perlu karena dia sudah melakukan penelitian. Jadi prinsip 90-10 ini, kita tidak dapat mengendalikan 10% dari kondisi yang terjadi pada diri kita. Tetapi 90% kita dapat memberi reaksi atas 10% yang terjadi. Guru SD tadi yang gambaran tadi tidak bisa mengendalikan 10% ketika Udin menyela. Saya semestinya bisa karena itu bukan dari luar. Beberapa waktu yang lalu saya kecelakaan, tabrakan karena tabrakan beruntun di Limbangan. Saya tidak bisa mengendalikan 10% karena kecelakaan di depan. Dan saya kemudian mengalami kecelakaan. Tetapi 90% dari 10% yang terjadi dalam hidup saya itu bisa saya kendalikan. Bapak Ibu dan Saudaraku, mengapa ini penting sekali? Karena 10% itu kecil, tetapi 90% pengendalian atas 10% itu, ketika yang 10% tidak bisa kita kendalikan, maka 10% itu akan menjadi sesuatu hal yang besar dalam hidup kita. Satu contoh yang ditulis oleh Covey tadi, Stephen J. Covey ini menulis dalam bukunya itu sebuah contoh. Ada seseorang, satu keluarga pagi-pagi seperti biasa dia makan pagi dan sang ayah akan pergi berangkat bekerja, sang anak pergi berangkat sekolah dengan jemputan bis sekolah, sementara sang ibu menyiapkan makan pagi itu. Suasana sungguh damai, suasana sungguh menyenangkan. Tetapi tiba-tiba ketika dia makan pagi itu, sarapan itu, sang anak ini tanpa sengaja dia menyenggol cangkir kopi yang ada di dekat dari sang ayah itu dan kemudian tumpah di celana dia. Ini 10%. Kemudian ayah itu kemudian memarahi. Ya. Karena dimarahi, dibentak, sang anak menjadi menangis. Dan kemudian dia harus ketinggalan bis sekolah yang sudah menunggu, karena di luar negeri itu kalau bis sekolah cukup beberapa kali dia ngebel, ketika dia tidak memberikan respon dia ditinggal. Maka anak ketinggalan bis sekolah.
Sang ayah dengan wajah yang masih kecewa, ya. Kemudian dia harus buru-buru mengantar anaknya, dan supaya dia tidak terlambat bekerja, maka dia ngebut. Pagi hari itu suasana sangat berbeda. Anak ketinggalan bis sekolah, anak terlambat sekolah, kemudian dia ditilang, dan akhirnya sang ayah ini pun juga terlambat masuk bekerja. Gara-gara 10% yang tidak bisa dikendalikan, maka menjadi 90% merusak tatanan yang ada dalam hidup dia. Ini menjadi satu prinsip 90-10 yang negatif. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau coba kita melihat situasi yang sama ketika dia makan pagi, ayah mau bekerja, anak tidak sengaja menyenggol cangkir kopi itu, dan ini adalah di luar kendali dari semua yang ada di tempat itu, kecuali anak itu. Ya. Anak dinasihati dengan baik-baik, berangkat sekolah dengan lambaian tangan karena jemputan sudah menanti. Di momen yang pertama tadi, dia akan kehilangan, sang ayah kehilangan momen bagaimana anak itu melambaikan tangan atau mencium. Kalau di Indonesia mencium tangan bapaknya, mencium. Dia kehilangan momen-momen yang bahagia gara-gara demikian. Anak tidak telat sekolah, dan bapak itu, ayah itu bisa pergi ke kantor dengan tetap mempunyai semangat, dengan tetap mempunyai wajah yang ceria. Kejadian yang sama, 10% di luar kendali orang-orang ibu dan ayahnya itu, ketika anak itu menyenggol cangkir segelas kopi, ya, ketika salah di dalam memberikan respon, maka salah pula keadaan yang ada pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, berapa banyak kejadian 10% dalam hidup kita yang terjadi? Itu pasti terjadi. Pasti terjadi Bapak Ibu. Tapi kemudian berubah menjadi sesuatu yang positif ketika kita bisa memberikan 90% respon yang baik terhadap kejadian itu. Kemarin saya ke Kudus Bapak Ibu. Saya ke Kudus, saya ditempatkan di satu hotel, dan ternyata saya WA kepada istri saya, kamar hotel saya AC-nya mati. Kemudian didatangkan petugas AC dan ternyata tetap mati. Saya pernah mengalami menyelenggarakan doa puasa, betapa rumitnya hal itu. 10% itu di luar kendali dari saya, Bapak Ibu. Ya. Bisa saja saya protes kepada panitia supaya saya dipindah. Tapi tidak saya lakukan itu. Tukang AC sudah mencoba dan berkata, AC ini harus diganti Pak. Oh ya, nggak apa-apa Pak, nggak usah, nggak apa-apa. Karena saya berpikir, acaranya itu dari pagi sampai dengan sore. Saya tidak ada di kamar. Dan cuaca di Kudus pada saat itu saya merasakan dingin, silir-silir, banyak angin. Saya katakan nggak ada masalah Pak. Atau juga saya bisa tidur malam hari, siang saya tidak ada di kamar. Saya bisa mengendalikan Bapak Ibu. Karena saya tahu prinsip 90-10 ini. Saya mencoba untuk memahami dan melakukan itu. Ternyata kabar dari kamar saya yang tidak bisa AC-nya berjalan dengan baik itu sampai kepada panitia. Pak Rudi, AC-nya nggak nyala ya? Nggak apa-apa. Oh ya, maaf Pak Rudi ya, kami sudah kehabisan kamar. Bayangkan kalau saya protes Bapak Ibu.
mereka akan kelabakan, situasi akan berbeda. Ya. Ini satu contoh prinsip bagaimana kita bisa menyikapi 10% ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, orang yang terkena PHK 10% bisa stres, bisa marah, mudah tersinggung. Ini adalah 90% respon negatif dari orang ketika terkena PHK. Tapi bayangkan kalau terkena PHK 10%, itu adalah 10%, kejadian 10%. Tapi orang ini kemudian memberikan respon 90% yang baik. Dia cari jalan keluar, dia ciptakan peluang, usaha, dan yang terpenting dia optimis bahwa ada jalan keluar. Dia jalin pertemanan, dan bukan jadi pribadi yang menyendiri. Karena ada banyak orang yang terkena PHK kemudian dia stres, dia mengurung diri di kamar, dia malu pada lingkungan. Kemacetan di jalan itu pun juga sering terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ada orang yang marah. Semuanya itu ada di dalam, di luar kendali dari kita, Bapak Ibu. Kecuali kalau ada di dalam kendali kita bisa menghapuskan 10% yang terjadi itu. Beberapa waktu yang lalu saya dengan istri saya dari Bogor menuju ke sini, Bapak Ibu. Tapi saya dalam kondisi yang memang sangat capek, lelah, dan ketika di rest area itu malam, ya, saya malam dengan istri saya malam. Ketika saya ke rest area, setelah dari toilet, kemudian saya masuk mobil. Saya masuk mobil aja, saya masuk mobil ceklek. Saya kaget, ini kapan istri saya jadi mualaf ya? Kok tiba-tiba mobil saya ada gantungan tulisan Arab gitu ya? Nggak taunya saya salah masuk mobil orang, Bapak Ibu. Saya masuk cepat duduk ini, loh kok ada tulisan Arab? Saya tengok istri saya di situ, ternyata mobil saya di situ, istri saya buset, saya ditertawain. %10 bisa saya, itu karena kesalahan saya, Bapak Ibu. Ya. Tetapi tertawanya istri saya itu 10% yang tidak bisa saya kendalikan. Untungnya yang punya mobil itu di situ, kemudian ibu-ibu sama satu sopir, kemudian, aduh maaf Bu, saya salah masuk. Oh ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Saya kemudian masuk ke mobil saya. Hampir sama mobilnya, ya hampir sama mobilnya. Saya bisa marah gitu ya. Kamu kenapa tertawa? Itu sering terjadi dalam kehidupan kita pribadi Bapak Ibu, dalam rumah tangga. Perhatikan baik-baik, selalu ada 10%. Selalu ada 10%. Di Alkitab, ya, ini juga ada Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke Alkitab, ya, kita contoh ya. Kolonel Sanders, tentu Bapak Ibu tahu ya. Kolonel Sanders ini adalah pemilik atau pendiri dari KFC. Ketika dia menawarkan resepnya untuk dijual ke rumah-rumah makan, selalu ditolak Bapak Ibu. Penolakan ini 10%. Penolakan ini 10%. Di luar kendali daripada Kolonel Sanders ini. Tetapi Kolonel Sanders ini tidak patah semangat. Dia tetap menawarkan dan akhirnya kemudian diterima resep dia. Dan akhirnya Bapak Ibu sampai dengan sekarang KFC terbesar di dunia yang punya cabang yang begitu banyak di berbagai negara. Dari 10% kondisi itu. Jika Rowling, ya, jika Rowling ini seorang perempuan penulis cerita tentang Harry Potter, ya. Bapak Ibu tahu, ketika dia menawarkan tulisannya
mengenai Harry Potter ini, 12 penerbit itu menolak gara-gara terlalu imajinatif. Tulisannya buruk, terlalu imajinatif. 12 penerbit menolak dia. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, ini 10% yang kemudian direspon 90% oleh dia. Kalau dia kemudian membuang tulisannya yang dianggap 12 penerbit itu menjadi tulisan yang terlalu imajinatif, terlalu buruk, maka tidak mungkin ada film Harry Potter yang begitu fantastis itu ya, yang melegenda, yang mendunia, tidak mungkin ada. Tapi penolakan yang tidak bisa dia kendalikan, dia respon dengan tetap memberikan perubahan-perubahan sedikit pada tulisannya, sampai akhirnya tulisannya itu kemudian diterima dan kemudian luar biasa. Ya, menjadi satu film yang begitu terkenal tulisannya itu. Steve Jobs, pendiri Apple, di PHK oleh Apple sendiri di tahun 85. Dia mendirikan perusahaan Apple dan kemudian dia dipecat oleh komisaris di sana, ya. Bayangkan dia pendiri, Bapak Ibu. Kalau dalam dunia politik sama dengan Amin Rais. Amin Rais mendirikan PAN dan kemudian didepak. Ya. Tapi beda dengan Steve Jobs ini. Amin Rais kemudian tidak memberikan respon yang baik. Ya. Andai kata dia memberikan respon yang baik, tidak punya kebencian terhadap pemerintah, ceritanya mungkin beda. Tapi Steve Jobs ini kemudian tidak patah arang, tidak putus asa. Kemudian dia mendirikan satu perusahaan yang bernama Next, ya. Dan perusahaan di tahun 97 ini kemudian dibeli karena Next ini kemudian ternyata punya keunggulan-keunggulan di dalam seperti Apple itu ya, dia punya keunggulan dan kemudian Apple membeli Next ini di tahun 97. Dan akhirnya Apple yang membeli Next ini, disitulah kemudian Steve Jobs kemudian berkarya dan akhirnya menguasai kembali Apple yang dulu pernah memecat dia. 10% kejadian menimpa banyak orang, tetapi berbeda-beda memberikan reaksinya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bapak Ibu di tengah jalan, Bapak Ibu punya tetangga ya yang memberikan hal yang tidak baik kepada Bapak Ibu, itu adalah 10%, banyak 10% Bapak Ibu, 10% terjadi, 10% terjadi. Tapi sayangnya kadang-kadang kita ini 90% merespon 10% itu. Yang gagal di situ. Keadaan tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Perdagangan lesu. Ya. Ini 10%. Tapi ketika kita memberikan respon 90% atas 10% itu, banyak orang yang kemudian putus asa di situ. Contoh-contoh yang saya tampilkan ini, contoh-contoh masih banyak contoh-contoh Bapak Ibu ya. Bagaimana kegagalan-kegagalan yang dialami tetapi tidak membuat dia putus asa, tapi bangkit. Ada istri yang marah-marah ketika melihat suaminya yang tidak bekerja. Marah-marah. Ya. Itu adalah 10%. Ketika dia marah-marah itu 90% dari respon yang ada. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan itu. Tapi mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang berhikmat. Orang Kristen yang punya keunggulan di dalam kesukaran-kesukaran hidup kita. Contoh Esau.
Kejadian 25, tolong dibaca. Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Semua orang bisa mengalami kelelahan, Bapak Ibu. Semua orang. Ketika Esau datang dari berburu, dia mengalami kelelahan. Kelelahan ini adalah 10% yang terjadi dalam kehidupan Esau. Kelelahan. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan 10% ini dengan cara 90% dia memberikan reaksi yang salah terhadap kelelahan itu. Esau dan Yakub ini adalah saudara kembar, Bapak Ibu. Tapi Esau lahir terlebih dulu, yang hanya berbeda beberapa detik dari Yakub. Ya, kalau orang Israel, mungkin karena kita berpikir di Indonesia, punya pikiran Indonesia, cerita ini tidak menarik, Bapak Ibu. Tapi orang Israel itu hak kesulungan, anak sulung itu punya keistimewaan, Bapak Ibu. Selain dia memperoleh hak waris yang 2/3 ya, jadi separuh, lebih dari separuh itu punya hak waris untuk anak sulung kalau dia anaknya 2. Jadi hitungannya begitu. Jadi dia punya hitungan 2/3, dia punya hak waris dari harta yang ada, sementara saudara kembarnya itu 1/3. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Bukan soal berbicara tentang harta warisan. Tapi juga tradisi orang Israel, anak sulung itu punya berkat-berkat atau menjadi keturunan atau menjadi garis keturunan utama dari sebuah silsilah keluarga. Tapi karena kelelahan dan dia tidak bisa merespon kelelahan itu dengan baik, dia katakan begini. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jual dahulu hak kesulunganmu." Ini karena kisah 2 anak kembar, Bapak Ibu. Ya. Yakub merasa, aduh beda sedikit loh. Beda hanya beberapa detik saja saya menjadi anak sulung. Beda kalau lahirnya memang sekian tahun gitu ya. Mungkin ceritanya tidak semacam ini, Bapak Ibu. Jadi Yakub punya ambisi karena beda sedikit saja dia menjadi anak sulung karena dia saudara kembar. Sehingga dicari cara supaya hak-hak yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana hak istimewa seorang anak sulung itu, Yakub ingin mendapatkan hal itu. Dan kesempatan itu kemudian dia manfaatkan ketika kakaknya Esau itu kemudian datang dari berburu dan kemudian dalam keadaan lelah, ditopang oleh tipu muslihat dari ibunya yang memang sangat mencintai Yakub.
Sementara Esau dicintai ayahnya, Iskak. Ibunya berkata, nanti bapakmu akan memberkati. Ini momen yang sangat kritikal gitu Bapak Ibu ya. Sangat kritis karena sebentar lagi akan ada berkat antara anak sulung dengan anak bungsu. Sekarang buatkan makanan. Kemudian dibuatkanlah makanan dan kemudian tepat seperti skenario yang dibuat oleh ibunya, dan kemudian ketika Esau datang dan kemudian melihat yang merah-merah itu, aduh enak banget ya. Beri aku menghirup dikit, aku mau mencicipi dikit. Jual dulu hak kesulunganmu. Dan kemudian Esau berkata, untuk apa hak kesulungan? Toh sebentar lagi aku mati. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dia memandang rendah hak kesulungan. Dan kemudian dijuallah dengan sumpah hak kesulungan itu kepada Yakub. Saat itulah berbalik Bapak Ibu. Esau bukan lagi anak sulung. Esau bukan lagi anak sulung yang memperoleh hak waris. Tapi sekarang yang menjadi anak sulung adalah Yakub. Sejak saat itulah, dengan sumpah itulah, maka Yakub jadi anak sulung. Bayangkan sekarang dalam Ibrani yang banyak orang tidak mengerti ini ya. Ibrani 12 ayat 16 sampai dengan 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai dengan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Seolah-olah banyak yang menganggap kok nggak ada kesempatan untuk bertobat ya. Bukan soal bertobat. Kan nggak mungkin ada dua anak sulung. Itu loh Bapak Ibu, nggak mungkin ada dua anak sulung. Maka ketika Esau menjual hak kesulungannya, bagaimanapun juga dia akan mencarinya dengan mencucurkan air mata, tidak mungkin dia menjadi anak sulung. Sehingga ini ceritanya begitu. Gara-gara 10% kelelahan yang dia tidak bisa respon dengan baik, dengan 90% respon positif, maka dia kehilangan hak kesulungannya selama-lamanya. Tapi bukan berarti dia tidak diberkati Tuhan Bapak Ibu. Ya, kisahnya Esau itu kemudian menjadi kaya, tapi dia bukan anak sulung. Mencari dengan mencucurkan air mata pun juga tidak akan bisa mengubah hal itu karena sudah dimeteraikan dengan sumpah. Apa maknanya dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Ya, 10% tidak bisa kita kendalikan Bapak Ibu. 10% tidak bisa kita kendalikan. Bapak Ibu disenggol oleh orang, Bapak Ibu berjalan dan kemudian ada orang yang melihat Bapak Ibu dengan pandangan mata yang sinis, melotot gitu ya. Seperti pernah saya alami ketika saya naik mobil di Jalan Rinjani dan mobil itu berjalan dengan sangat lambat. Kemudian saya bel karena sangat lambat, dan kemudian pas di lampu merah dia turunkan kaca dan dia melotot kepada saya, pengen marah dia. Tapi kemudian saya berikan senyum termanis yang pernah saya punya. Bayangkan kalau saya emosional. Jalannya Bapak apa? Ini jalan umum Pak. Kalau lambat minggir dulu dong, kasih saya jalan. Maka akan terjadi keributan. Dan saya pasti, karena waktu itu
baru pulang dari Bogor dan saya jamin saya pasti akan terlambat untuk istirahat di rumah. Atau karena hari itu hari Sabtu dan saya harus pelayanan di kaum muda, saya akan melayani kaum muda dengan tidak baik. Hanya gara-gara 10%. Hanya gara-gara 10% suami bapak ibu marah-marah dan kemudian bapak ibu kemudian memberikan respon yang tidak baik, kacau semua. Hanya 10% karena istri bapak tidak menyediakan kopi kemudian marah-marah, maka semua sepanjang hari itu menjadi hari yang buruk. Sepanjang hidupnya Esau menyesali hal itu. Dan dia tidak pernah menjadi anak yang sulung. Semua orang bisa menjadi lelah, tetapi tidak semua orang bisa menjadi bijak menyikapi kelelahan itu. Dalam kelelahan itu, kita punya Tuhan yang begitu baik. Amin Bapak Ibu. Ya, 10% kelelahan hidup kita, tapi Tuhan menawarkan kepada kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian kita tutup dengan doa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diperingatkan hari ini, 10% pasti terjadi dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dalam Matius 11 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Begitu banyak contoh dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika seseorang tidak mampu menguasai diri, maka dia mengalami begitu banyak kesusahan. Banyak orang yang ketika tidak mampu menguasai diri, merespon keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup dia, maka dia kehilangan pekerjaan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Suasana damai sejahtera dalam kehidupan kami, itulah yang kami dambakan. Dan seringkali kami rusak oleh karena ketidakmampuan kami merespon 10% yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan. Beri kepada kami Tuhan, penguasaan diri dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam penyertaan Tuhan, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu ini. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dalam kehidupan keluarganya, Engkau memberkati di dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati di dalam keluarganya. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, Kau jauhkan dari segala tipu daya iblis. Sebaliknya ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan keluarga ini Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau memberkati bahkan keluarga besarnya dimanapun berada, anak cucu mantu dimanapun berada, ada di dalam kekuasaan Tuhan. Engkau memberkati, melindungi, menyertai. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba berdoa buat para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan menyertai, memberkati dalam kehidupannya. Tuhan nyatakan kasih kemurahan-Nya, kebajikan kemurahan Tuhan menyertai seluruh para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Kau yang layak terima, amin. Sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri pujian yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Amin, amin.